Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Marta Putri dengan NIM 151151960 MPLMB angkatan 2019. Di sini saya ingin menjelaskan terkait klaim dan asuransi. Mari simak video berikut. Apa penjelasan terkait klaim? Klaim adalah tuntutan pengangkutan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Dengan contoh, pemerintah Indonesia akan mengajukan ganti rugi kepada pemilik kapal pesiar asing yang merusak karang di perairan Raja Ampat, Papua, atau pernyataan tentang sesuatu fakta atau kebenaran. Ia mengajukan bahwa barang-barang elektronik itu miliknya. Lalu selanjutnya ada penjelasan terkait General Declaration for Custom Purpose. GDC adalah dokumen barang yang dilangkut dengan kapal laut untuk kepentingan PB-an, bea dan cukai di seluruh dunia, sama atau biasa disebut Bill of Lading. Selanjutnya, apa itu pengertian terkait manifest? Manifest adalah daftar kumpulan barang diangkut dan berada di kapal sesuai tercantum dalam BL masing-masing. Daftar barang persatuannya biasa disebut oleh bea dan cukai dengan post manifest yang dijadikan sebagai dasar untuk SPPB, surat persetujuan pengeluaran barang. Berikutnya ada penjelasan terkait Provisional Short-Landed List. Provisional Short-Landed List. Short-landed adalah kekurangan barang saat dilakukan pembongkaran di pelabuhan. Jumlahnya tidak sesuai dengan dokumen atau manifest. Tanda-tanda berikutnya, dalam hal terjadi short-landed, pihak stevedoring atau PBM wajib membuat daftar nama barang, jumlah, berat, isi dari BL mana, X pelabuhan mana yang ditandatangani oleh nakoda atau mualim 1 dan PBM dan agen kapal. Lalu selanjutnya, dokumen short-landed tersebut sebagai dasar pengajuan klaim bila ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa barang tersebut memang kurang. Lalu berikutnya ada pengertian terkait short-landed treasure. Short-landed treasure adalah daftar kekurangan barang saat dibongkar di pelabuhan, sesuai dokumen manifest dan BL yang akan dikirim ke pelabuhan sebelumnya untuk ditreasure atau diteliti. Semua pelabuhan sebelumnya wajib menjawab short-landed treasure tersebut. Kemungkinan terjadi salah bongkar. Berdasarkan jawaban tersebut disampaikan ke pelabuhan yang mengirim. Bila semua pelabuhan tidak ada yang menyatakan ada membongkar barang yang kurang tersebut, maka penerima barang dapat mengajukan proses klaim. Aktivitas bagian klaim dari perusahaan pengangkut carrier. Bagian klaim dalam angkutan laut dilakukan oleh perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat PBM, operator pelabuhan Pelindo. Aktivitas bagian klaim meliputi 1. Mencatat kondisi barang saat dibongkar muat dari ke kapal atau keluar kapal, dari dermaga ke gudang, dan saat diserahkan dari gudang. Yang kedua, melakukan survei bersama bila terjadi barang rusak dari kemasannya, hilang sebelum diserahkan kepada pemiliknya. Dan yang terakhir, memproses pengajuan klaim. Dermaga Cargo Report. Dermaga Cargo Report adalah laporan atas kerusakan barang saat dibongkar dan dimuat ke kapal dibuat oleh PBM. Dokumen tersebut dijadikan dasar pertimbangan bila terjadi klaim. Peran surveyor dalam kurung claim master adalah surveyor adalah orang atau badan yang bertugas melakukan pemeriksaan survei atau barang bila terjadi kerusakan kurang dari jumlah yang tertera dalam dokumen barang BL. Bila terjadi kehilangan dan sebagainya. Peran surveyor adalah 1. Baik secara perorangan atau bersama-sama sebagai tim surveyor melakukan pemeriksaan kondisi barang. 2. Membuat catatan disertai dokumen pendukung atas pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh surveyor dan pihak-pihak yang terkait. 3. Menyampaikan hasil survei kepada bagian klaim dan pihak-pihak terkait. Selanjutnya ada Boat Stevedoring Report. Boat Stevedoring Report adalah laporan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal, dibuat oleh PBM, perusahaan bongkar muat, diketahui oleh pihak kapal dan agen pelayaran. Laporan tersebut meliputi 1. Laporan harian bongkar muat, Daily Working Report Discharging atau Loading. 2. Catatan waktu bongkar muat, Time sheet.
3. Catatan perhitungan barang, tally sheet. 4. Daftar kekurangan barang, short landed cargo. 5. Daftar kerusakan barang, damage cargo list. Dan 6. Dan lain-lain. Yang terakhir ada letter of indemnity. LOI, letter of indemnity, adalah surat jaminan atas keamanan barang yang diangkut dengan kapal sampai dengan barang dibongkar dalam kondisi baik atau utuh. Bila tidak, maka dapat diajukan klaim. Jelaskan kenapa penolakan klaim oleh pihak asuransi. Penolakan klaim adalah jika pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen sesuai persyaratan yang ditentukan oleh asuransi. Semisalnya ada bill of lading, invoice, packing list asuransi, bukti survei, dan lain-lain yang disyaratkan. Apabila salah satu dokumen di atas tidak dipenuhi, maka pengajuan klaim dapat atau akan ditolak. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.